Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita masih akan mengulas satu partai yang terjadi di babak semifinal matchday pertama turnamen onlinechess.com Global Championship 2022. Jika tadi pagi kita sudah melihat permainannya Nakamura versus Wesley So pada game keempat kawan, kali ini kita akan lihat permainannya Anish Giri versus Nihal Sarin. Anish Giri pada game pertama pegang putih menang kawan, dan berbalik di game kedua saat Nihal Sarin ganti pegang putih, Nihal Sarin menang. Kita akan ulas game yang kedua ini kawan. Bagaimana sampai Anish Giri pada game kedua ini sampai kalah, sedangkan game ketiga, game keempat berakhir remis. Skor mereka berdua sama, imbangnya 2-2. Langsung saja kita ke atas papan kawan. Ini adalah game kedua. Sekarang gantian, Nihal Sarin pegang putih mengawali dengan pion D4, kuda F6, tidak dengan pion C4 kawan, tapi kuda F3. Kita temui pembukaan India variasi kuda, pion G6 berencana Viajento, dan pembukaan semacam ini bertransposisi ke bentuk pertahanan India Timur kawan, menurut ensiklopedia caturnya, dan kuda B berkembang ke D2, mungkin untuk dukungan pion E4. Dihentikan dengan pion D5, pion B3 berencana Viajento gajah gelap juga mengimbangi gajah gelap hitam nanti di petak G7 ini, gajah G7, gajah B2, Anish Giri langsung rokade dan pion E3. Jelas ingin mengeluarkan gajah terangnya dan di langkah berikutnya persiapan rokade. Dan pion B6, Anish Giri berencana double Viajento gajahnya kawan, kali ini gajah terang, dan pada posisi ini gajah E2 bisa dimainkan oleh putih segera mengamankan raja di langkah berikutnya, ataupun ya kalian dobrak petak pusat menantang pertukaran dengan pion C4, nanti diikuti dengan benteng C1. Inilah yang dipilih oleh Nihal Sarin. Tentu saja gajah B7, gajah E2 terlebih dahulu kawan, dan di sini kuda B berkembang ke D7 melanjutkan pengembangan. Nihal Sarin melakukan rokade di langkah ke-9-nya. Counter attack dilakukan oleh Anish Giri dengan pion C5, menantang pertukaran ditolak dengan benteng A ke C1, benteng A ke C8, mengimbangi juga kekuatan benteng putih di lajur C. Di sini pion H3 dimainkan oleh Nihal Sarin. Langkah pion H3 ini semacam langkah menunggu kawan, walaupun untuk kontrol petak G4 memberikan ruang pergerakan bagi raja agar leluasa untuk bergerak kawan, tidak ada masalah baris belakang, tapi ini juga merupakan langkah menunggu apa yang akan diperbuat oleh Anish Giri di langkah berikutnya. Anish Giri membuka permainan pion C pukul pion D4, kalau Stockfish lebih kuat pion D pukul pion C4 terlebih dahulu. Anish Giri pion C pukul pion D4, diambil balik dengan kuda, tidak ambil balik dengan pion, walaupun untuk mendapatkan kontrol petak pusat, tapi pion ini akan terpisah di langkah berikutnya. Hitam pun akan membuka permainan dengan pion D pukul pion C4 kawan. Dan ya memang untuk sementara nanti diagonal ini juga akan tetap tertutup oleh pionnya sendiri. Oleh karena itu kedepannya agar gajah ini mempunyai akses diagonal tetap terbuka kawan, tidak terblokade oleh pionnya sendiri, pion hitam D4 tadi diambil balik dengan kuda. Dan Anish Giri melanjutkan pion D pukul pion C4, diambil balik dengan kuda lagi. Sama idenya kawan, kalau diambil dengan pion ya nanti mempunyai pion terpisah. Tidak juga dengan benteng, kalau dengan benteng juga tak ada masalah, menantang pertukaran benteng diambil balik dengan gajah bisa jadi. Memilih ambil balik dengan kuda, dan kuda hitam E4 kawan, segera membuka akses bagi gajahnya. Kalau kuda ini bergerak ya kemungkinan akan terjadi pertukaran gajah gelap. Atau juga untuk menggantikan posisi saudaranya nanti, kuda D nanti bergerak ke peta F6 bisa jadi kawan. Gajah F3 lanjut Nihal Sarin, kuda F6 ternyata dimainkan. Menteri E2 memberikan ruang bagi bentengnya untuk berada di pusat nanti kawan. Dan di sini gajah bergerak ke peta A6, langsung mengepin kuda, pressure kuda kawan. Tak diperdulikan benteng F ke D1 melanjutkan rencana, menteri menghindar ke peta C7. Dan pada posisi malah menteri ini menempatkan diri kena open serangan kawan, tapi dalam posisi seperti ini kuda pun juga tak ada target untuk melakukan discover attack.
Jadi pion A4 dimainkan oleh Nihal Sarin untuk menghentikan laju pion kawan atau untuk dukungan kuda bergerak ke petak B5 nanti. Menteri mundur ke B8 menghindari potensi discover ataupun juga mendukung pionnya bertarung. Dihentikan oleh kuda B5, Anies Giri melangkah kuda G5. Mencoba serang gajah, terang kawan, dan gajah ini sulit bergerak lagi. Kemanapun dia akan disikat oleh hitam. Jadi di sini Nihal Sarin memilih gajah gelapnya gantian keluar serang menteri. Terlebih dahulu kuda sikat gajah dengan tempo diambil balik oleh menteri A8 menantang pertukaran menteri. Diterima oleh Nihal Sarin, diambil balik oleh benteng, dan pada posisi ini kawan, kalian pasti bisa melihat keuntungan yang bisa didapat oleh putih pada posisi ini. Kuda C7 mungkin kalian melihatnya kawan. Garbu gajah, garbu benteng, dan unggul kualitas. Tapi di sini Nihal Sarin memilih dengan langkah kuda C ke A3 untuk membackup saudaranya. Kemungkinan akan disikat oleh gajah kawan. Memang terlihat kawan pada posisi ini setelah benteng ambil menteri putih tadi, kalau kuda C7 garbu benteng, gajah ini akan sikat kuda yang ada di petak C4. Kalau mau pukul balik kawan, hitam akan punya tempo menggeser bentengnya untuk menyelamatkan dari ancaman kuda. Kalau kuda ambil benteng langsung, gajah akan ambil pion B3 juga dalam posisi ancam benteng putih kawan. Dan pada posisi ini kalau kalian backup pion dengan benteng, tentu kuda tewas. Jadi benteng akan serang gajah dengan tempo kawan. Gajah ambil pion A4 dan kuda bisa diselamatkan. Putih memang mendapatkan benteng, tapi dia minus 2 pion. Coba lihat kawan, hitam punya 2 pion bebas yang kalau salah mengantisipasinya nanti bisa membuat repot putih juga. Oleh karena itu kawan, Nihal Sarin memilih kuda C ke A3. Backup kudanya barulah nanti bergerak ke petak C7. Langsung disikat kawan, diambil balik oleh kuda, dan di sini pion A6. Langkah kesalahan dari Anies Giri kawan. Pada posisi ini pilihan terbaiknya adalah pion E6 terlebih dahulu. Seumpama benteng ini langsung naik kawan, barulah pion A6 bisa kalian mainkan. Anies Giri terburu-buru dengan pion A6, kuda C7, garbu benteng, garbu pion. Terpaksa benteng ini naik ke petak A7, pertahankan pion A6-nya. Dan pada posisi ini pilihan terbaik adalah gajah mundur untuk pressure pion di sini kawan. Seumpama di backup oleh benteng satunya, pion A5 siap dimainkan kawan. Pion ini tetap akan jatuh. Tapi memilih incar pion ini dengan benteng C6. Dan di sini pilihan terbaik bagi hitam adalah benteng ini bergerak langsung kawan ke petak C8, tapi memilih dengan langkah kuda E8 untuk menantang pertukaran kuda, menantang pertukaran gajah gelap. Nihal Sarin memilih untuk pertukaran gajah gelap terlebih dahulu. Untuk tempo juga ancam benteng ini kawan. Kalau kuda pukul kuda ya bentengnya tewas. Oleh karena itu di sini memilih dengan ambil balik gajah dengan kuda. Kali ini untuk menghindari pertukaran kuda kawan. Nihal Sarin mendobel bentengnya di lajur C. Anies Giri kuda F5 diserang pion G4, mengejar kuda tidak memberikan keleluasan kawan. Kuda ke D6. Dan di sini kawan, pion ini bisa kalian sikat langsung dengan benteng, tak ada masalah karena kuda sudah di backup oleh benteng dari bawah. Tapi memilih dengan langkah kuda bergerak ke petak D5 untuk ambil pion ini nanti kawan dengan kuda, ataupun juga sikat pion ini agar kuda ini juga lemah, nanti bisa diambil balik dengan benteng. Kuda menghindar ke petak E4, persiapan juga ancam pion dari bawah di sini kawan. Barulah kuda ambil pion B6. Pion F5 tantang Anies Giri, tidak diladeni kawan. Benteng C8 tantang balik dari Nihal Sarin. Tantangan pertukaran benteng ditolak. Benteng bergeser ke B7 ancam kuda, di backup oleh pion A5. Sekarang membuka lajur F kawan. Anies Giri pion F pukul pion G4 dengan dukungan kudanya. Pion ini bisa jatuh. Tapi jangan salah kawan, posisi benteng hitam ini dalam posisi tekanan juga, kena pin, tidak bisa bergerak. Pion H pukul balik pion G4. Kalau sekarang kuda ambil pion F2 kawan, ya wassalam sudah. Kuda ini tewas di langkah berikutnya kawan. Setelah raja ambil balik benteng putih, ya raja putih ambil kuda. Blunder besar kalau melakukan langkah seperti itu.
Raja hitam memilih bergeser ke peta F7, seumpama naik ke peta G7 ini kawan, nanti meluncur, benteng ambil pion ya didahului oleh putih kawan, percuma juga. Raja memilih ke peta F7 oleh Anishgiri, Raja putih juga mulai bergerak. Pion H5, diterima tantangan, diambil balik oleh pion G, barulah sekarang Nihal Sarin sikat benteng hitam. Diambil balik, diikuti benteng meluncur ke J8 skak. Raja kembali ke F7, sekarang pion B4 dimainkan kawan. Benteng A7 untuk mempertahankan pion kawan. Memang yang dikhawatirkan benteng ini segera ingin rebut pion hitam ini. Anishgiri langsung backup pionnya dengan benteng A7. Stockfish tidak menyukai, kuda mundur ke peta F6 merupakan pilihan terbaik. Tapi benteng A7 sudah dipilih oleh Anishgiri, pion F3. Kuda F6 dan gantian pion E4. Pion H4, Raja H3, pion ini jatuh di langkah berikutnya kawan. Kuda ke D7 membuat tantangan pertukaran kuda. Ditolak kawan, Raja ambil pion gratis H4, kuda ke E5. Sudah minus 2 pion Anishgiri kawan di posisi ini. Raja mundur ke G3 melindungi pion F3 dari ancaman kuda. Anishgiri melangkah dengan pion E6. Benteng ditarik mundur kawan ke C3 untuk mencoba membatasi pergerakan kuda kawan. Ingin lompat ke sini serang pion dan mungkin nanti dikejar oleh pion F4. Raja naik ke peta F6. Pion F4, benteng G7 terlebih dahulu skak. Raja mundur ke peta F2. Di sini kuda G4 skak. Raja ke E2, benteng H7. Persiapan kawan melakukan skak mungkin. Dan di sini benteng naik kembali ke peta C6. Pressure pion ini kawan diikuti langkah kuda mungkin nanti ke peta D7 ataupun ke peta D5 melakukan skak. Benteng H3 tidak melakukan skak di peta H2 kawan. Ya simpel, Raja akan kabur ke peta F3. Benteng ke H3 persiapan skak di peta E3, ambil pion ini nanti. Didahului oleh Nihal Sarin, kuda D7 skak. Raja terpaksa mundur kawan karena sudah tidak bisa maju lagi. Ke peta-peta ini sudah ada pion dan mendekati kuda. Di sini kuda ke C5 untuk backup pionnya dan memberikan dukungan bagi benteng untuk rebut pion-pion ini. Jadi percuma kalau melakukan skak di sini, pion ini akan tetap kokoh. Pion E5 tantang Anishgiri dan diterima oleh Nihal Sarin. Pion F pukul pion E5. Tidak langsung diambil balik dengan kuda kawan, memilih skak benteng H2. Raja memilih mundur ke E1. Kalau bergerak ke peta ini kawan, ke peta-peta terang ini cukup berbahaya. Skak garbuan benteng bisa terjadi, oleh karena itu Raja mundur ke peta E1. Tidak mau ambil pion ini kawan, melangkah dengan kuda ke E3 dan benteng ambil pion A6. Hitam sudah tidak mempunyai pion lagi kawan. Dan kuda C2 skak, ambil pion B4 nanti. Raja ke F1, kuda ambil pion B4. Di sini benteng E6 skak, menghindar dari ancaman kuda. Raja ke F7 dan benteng bergerak ke peta B6 untuk usir kuda. Kuda kembali ke C2, pion A6 mulai didorong kawan. Kuda ke E3 skak juga membuka akses bagi bentengnya bergerak ke lajur A nanti. Raja ke E1 di sini kawan, kuda ke C2 lagi. Raja ke F1, kuda ke E3, tidak mau mengulangi langkahnya, bisa remis kawan. Raja ke G1 dan benteng G2 skak. Raja ke H1 sudah tidak ada ancaman skak lagi kawan. Anishgiri menggeser benteng ke C2, incar kuda kawan. Kalau mengejar pion kawan, ya benteng B7 skak, Raja bergeser, pion didorong, nanti gantian pion ini yang didorong juga bisa promosi. Sudah dalam posisi kalah tapi belum mau menyerah. Benteng C2 di sini. Pion A7, benteng A2, benteng A6. Anishgiri menyerah di langkah ke-63 ini kawan. Sudah dalam posisi kalah 3 pion, masih belum mau menyerah. Ya salut sama Anishgiri, terus berjuang sampai bidak-bidak lawan bisa promosi. Oke kawan, jika kita lanjutkan agar permainan lebih cepat, ya begini saja simpelnya dan pion ini bisa promosi di langkah berikutnya. Itulah kawan game kedua di mana Nihal Sarin berhasil membalas kekalahannya pada game pertama. Dan game ketiga, game keempat berakhir miss. Skor sementara di matchday pertama berakhir imbang 2-2. Kita tunggu di matchday kedua nanti malam.
Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.